kami memilih Desa Cikatapis, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai unit analisis karena memiliki akses yang mudah. Selain itu, pada tahun 2018, Kabupaten Lebak masih menyandang sebagai status daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa Desa Cikatapis Kabupaten Lebak memiliki proporsi keuangan, sumber daya manusia, dan akses terhadap program-program oleh pemerintah pusat yang jauh lebih sulit dibandingkan desa-desa yang ada di kabupaten lainnya. Salah satu temuan riset kami di sini, Kabupaten Lebak khususnya ada Desa Cikatapis mendapatkan dana afirmasi, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu daerah-daerah yang tertinggal. Secara umum, sumber dana desa di Desa Cikatapis yang digunakan untuk pembangunan desa berasal dari dana desa atau DD, alokasi dana desa atau ADD, transfer pendapatan dan bagi hasil atau PPH, transfer bantuan keuangan, dan pendapatan dari BUMDes. Dana desa ini sendiri terbagi ke dalam tiga, yaitu alokasi dasar sebesar 672 juta sekian, alokasi afirmasi sebesar 211 juta sekian, dan alokasi formula sebesar 375 juta sekian. Selanjutnya, alokasi dana desa juga terbagi dalam tiga, yaitu alokasi dasar sebesar 316 juta sekian, alokasi formula sebesar 73 juta sekian, dan pagu ADD sebesar 389 juta sekian. Sedangkan transfer pendapatan dan bagi hasil atau PPH memiliki jumlah anggaran yang sama dengan realisasi, yakni sebesar 41 juta sekian. Desa Cikatapis pun mendapatkan transfer bantuan keuangan sebesar 1,3 miliar. Nah, terakhir, pendapatan dari BUMDes diperoleh dari usaha rental mobil. Terhitung sejak awal tahun 2022 sampai bulan Oktober 2022, pendapatan yang diperoleh Desa Cikatapis dari usaha rental mobil ini sebesar 14 juta rupiah. Nah, dengan data-data yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Desa Cikatapis seharusnya bisa memenuhi kebutuhan dasar yang mereka perlukan di desanya dan mengembangkan desa tersebut menjadi lebih maju. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, pola partisipasi masyarakat Desa Cikatapis dalam penyusunan RABDes ini masih terbilang belumlah ideal. Sebab, jika dilihat dari tahapan partisipasi masyarakatnya dalam penyusunan RABDes, dimulai dari pengumpulan aspirasi hingga pengawasan RABDes, keterlibatan masyarakat hanya terlihat hingga tahap pembentukan RABDes-nya saja. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya, yaitu pengawasan masyarakat, tidak dilibatkan secara langsung. Pada tahapan pembentukan RABDes, biasanya pemerintah desa bersama dengan BPD, tokoh masyarakat, dan juga kelembagaan desa akan saling berkoordinasi dalam mengumpulkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Lalu setelah itu, akan dilakukan penetapan prioritas kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Kemudian setelah itu, akan disahkan RABDes. Pada tahapan tersebut, terlihat cukup jelas partisipasi masyarakat melalui perwakilan-perwakilan kelompok tersebut. Namun, pada tahapan setelahnya, yaitu pengawasan terhadap RABDes, pemerintah Desa Cikatapis tidak melakukan transparansi kepada masyarakatnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan RABDes-nya tidaklah ada. Tugas pengawasan kita ketahui hanya dipegang oleh BPD yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah Kabupaten Lebak, sehingga masyarakat Desa Cikatapis tidak memiliki kebebasan dalam memberikan kritik maupun saran dalam RABDes-nya. Selain karena tidak adanya transparansi dari pemerintah desa, tidak adanya partisipasi pengawasan yang dilakukan masyarakat dapat terjadi diduga karena masih banyaknya masyarakat yang belum melek dan kurang paham mengenai anggaran itu sendiri. Berdasarkan temuan desa kami, masyarakat Desa Cikatapis masih bergerak secara pasif untuk memberikan kontribusi dan suara-suara mereka yang akan dibahas dalam Musdes. Masyarakat Cikatapis tidak hadir langsung dalam Musdes untuk memberikan pandangan atau suara mereka. Mereka justru merasa bahwa partisipasi melalui perwakilan, yaitu diwakili oleh anggota BPD, ketua RT atau RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu sudah sangat cukup. Terutama ibu-ibu yang menjadi informan kami menyatakan bahwa sebenarnya urusan-urusan desa, terutama anggaran, itu bukan menjadi urusan ibu-ibu. Ibu-ibu cukup menunggu hasilnya saja, terutama terkait dengan bantuan-bantuan dari desa yang akan dianggarkan. Salah satunya adalah bantuan sosial berupa uang corona dan sebagainya. Dan ia juga merasa bahwa yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana nantinya semua kebutuhan yang mereka perlukan itu dapat terpenuhi meskipun mereka tidak dapat hadir langsung di dalam Musdes tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut dalam menyuarakan suara-suara mereka yaitu melalui penyampaian kepada ketua RT atau RW. Bisa juga melalui istri Pak RT atau RW, misalnya ketika bertemu di dalam pengajian, acara masak-masak, dan sebagainya. Nantinya istri Pak RT atau RW ini mereka akan melis kebutuhan dari ibu-ibu dan
Sekian penelitian yang dapat kami sampaikan. Untuk makalah lengkapnya, teman-teman semua dapat mengaksesnya melalui link bit.ly/makalah Cikatapis. Terima kasih semuanya. Terpencil dan tertinggal. Oleh karena itu, dari segi proporsi keuangan, Hasil pengamatan yang telah kami lakukan, kalau partisipasi masyarakat desa Cikatapis dalam penyusunan RABDS ini masih terbilang belumlah cukup ideal. Secara umum, sumber dana desa di Cikatapis yang digunakan untuk pembangunan desa berasal dari dana desa atau DD, alokasi dana desa, ADD, transfer. Terus kenapa itu dulu?